sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Semuanya, kembali lagi dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Buat rekan-rekan penggila dan penghobi tosan aji spesialis di esoteri ya, yang baru nyampe di channel ini, jangan pelit-pelit untuk selalu menekan tombol like serta tekan itu subscribe agar channel ini lebih maju, lebih berkembang dan lebih memotivasi saya untuk membuat atau meng-create dan men-sharing tentang pusaka beserta esoterinya ya. Baik rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah saya angkat, yang sudah saya utarakan sesuai judulnya. Jadi apa sih, ada pusaka yang bisa bikin kita jadi tampak good looking ya, good looking terutama kepada lawan jenis ya. Terus membuat kita more younger than our age, lebih muda dari usia kita. Kita lebih bersemangat, lebih dinamis, baik itu dari fisik maupun dari pola pikir kita. Ada gak sih pusaka yang kayak gitu? Ternyata rekan-rekan semuanya ada. Ya, gitu. Ada rekan-rekan semuanya. Karena gini, di pemerintahan atau di era kerajaan zaman dulu tetap ada yang namanya juru bicara atau wakil raja. Ya, juru bicara atau wakil raja kepada raja lain. Ya, di kita ada nggak kayak gitu? Ada. Ambasador, duta besar, kan gitu. Duta besar. Secara dia mewakili si pemerintahan atau kerajaan negara itu kepada pemerintahan di tempat lain. Nah, tentu orang-orang seperti ini kalau di perusahaan disebutnya sebagai CSR ya, Customer Service Relationship, atau CR lah ya, human bagian apa tuh namanya ya, yang pokoknya berkaitan dengan kemasyarakatan. Nah, mungkin ini kurang menarik ya kalau kita bahas, tapi pusakanya yang terpenting adalah punya aura goib yang seperti itu. Nah, pusaka apa rekan-rekan semuanya? Nih, ayo kita saksikan bersama. Sebelum kita melihat kepada pusakanya, kita lihat sandangannya dulu nih. Sandangannya buat rekan-rekan yang udah ngerti, ini disebut dengan sandangan Gayaman Surakarta ya. Dengan ukir-ukirannya, ini ukirannya Madura, jadi saya kombinasi. Ini ada pendoknya, pendok selewah ya. Nah, itu seperti ini. Pusaka apa itu? Ayo kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rekan-rekan semua pusakanya ya. Nah, ini mungkin kalau rekan-rekan bisa melihat atau lebih tegasnya, ini adalah pusaka lurus dapur sinom. Nah, dapur sinom itu banyak macamnya, ada sinom robyong ya, ada ini jalak, masuknya jalaknya, jalak sinom gitu. Cuma saya menyenangi dapur sinom ini kenapa? Karena di keris lurus dia termasuk lengkap. Ya, dia ada nih, ada odo-odo sampai ke tengah. Odo-odo. Dia ada, tapi mungkin nggak semua kali ada odo-odo ya. Terus dia ada sogokannya rangkep. Nih, sogokan rangkep. Terus dia ada kembang kacang. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat kembang kacang itu ngegelung ya. Gelung wayang. Nah, dia ada lambe gajah, ada jalen. Terus dia ada masih gerenengnya masih lengkap gitu ya. Nah, ini pamornya bisa dikatakan ulit semongko, bisa dikatakan daringan kebak ya. Nah, ini
pusaka sinom ini dibuat, insya Allah kalau saya tidak salah, dibuat di era Mataram. Mataram sepuh ya. Nah, bilangnya masih tergolong utuh. Oke, tidak lama aja kita ngebahas. Mungkin rekan-rekan mah udah tahu lah, sinom ya udah begitu aja. Nah, yang sekarang kita mau bicarain esoterinya atau tuah dan angsarnya. Bener gak sih yang Pak Haji bilang itu tadi? Dia bisa membuat si pemiliknya disenangi oleh banyak wanita, disenangi dengan lawan jenis, terus membuat si pemiliknya awet muda ya, charm, good looking ya, rekan-rekan semua, termasuk ke dalam pola pikir. Jadi siapa-siapa yang merawat pusaka ini, dari sudut pandang saya, ini mah bukan sudut pandang filosofi ya, dari sudut pandang saya, ini rekan-rekan akan merasakan tuah dan angsarnya pusaka ini. Dia ini sebagai contoh saya aja ya, saya usia sudah kurang lebih 50 liwat. Nah gitu, sudah 50 liwat. Tapi anehnya saya tuh selalu merasa di usia yang 27 tahun aja terus. Kok gitu Pak Haji? Ya, terlepas itu punya duit atau gak punya duit ya, pokoknya happy aja, happy. Ini otaknya happy ya. Walau banyak masalah di pekerjaan atau banyak masalah dengan rumah tangga, pokoknya berpikirnya masih muda aja terus. Pengennya suka nongkrong, apa ya kalau ke bahasa kitanya, hang around ya, nongkrong. Terus cara berpikirnya juga, kok saya beda sekali dengan rekan-rekan saya, beda. Cara berpikir kita itu lebih revolusioner, selalu mencetuskan ide-ide yang brilian untuk kemajuan usaha dan diri kita. Nah, ini yang saya rasakan ketika saya memiliki pusaka-pusaka seperti ini. Secara logika, jikalau kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, yang mana perusahaan itu selalu terkorelasi atau terkait dengan hubungan di masyarakat. Aduh, punten ya rekan-rekan, ini kerisnya geremet, nggak enak. Maaf ya. Jadi ini saya bicara tuah dan angsarnya. Secara si pemilik keris sinom ini, apabila dia dalam pekerjaannya berkorelasi dengan banyak atau berhubungan dengan banyak orang, maka dia akan lebih mudah untuk menyampaikan apa pesan dari bos misalnya. Atau jikalau dia seorang entrepreneur, dia akan lebih mudah untuk menjelaskan perihal product knowledge-nya kepada si calon kliennya. Nah, sekarang kan pekerjaan banyak ya, sebagai marketing, sebagai promotion director, sebagai apalagi yang selalu berhubungan dengan, sebagai lawyer ya. Tentu kita harus dalam stamina ataupun dalam kondisi yang tidak aut-autan. Nah, pusaka-pusaka semacam ini, apalagi misalnya dengan pamor ngulit semangkok, dengan pamor daringan kebak, dengan pamor yang lain-lain, yang artinya menunjang aktivitas kita sebagai human relationship. Nah, dia bisa nggak Pak Haji untuk menarik lawan jenis? Bisa. Kan kalau kita good looking, otomatis perempuan pasti nyangkut. Ya, kalau kita good looking nih, good looking. Apalagi kita, wah emang dasarnya udah ganteng, wah lebih gampang. Nah, tapi kalau yang dasarnya biasa-biasa aja kayak saya begini, bisa nggak? Bisa. Nah, itu semua bisa berfungsi apabila kita mengerti dan tahu cara mengaktifkan atau memanfaatkan energi si pusaka sinom itu tadi. Ya seperti artinya sinom itu kan berarti apa? Muda.
Si Enom, dia yang muda. Saya sekalipun usianya udah 50 lewat, ya, tapi kalau di kementerian, dulu ada namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini maksudnya masih tergolong eksekutif muda. Di luar negeri sama, eksekutif muda. Tapi kalau udah kita masuk 60, baru itu old timer ya, atau masuknya old timer udah sepuh, udah 60 kalau ukuran manusia di Indonesia maupun di luar negeri lah. Tapi kalau selama otak kita ini masih berpikirnya jernih, masih bisa berkreativitas, masih bisa berkarya, ya, masih bisa berpikir jernih, artinya kita masih mempunyai jiwa muda. Nah, buat rekan-rekan yang bidang pekerjaannya selalu berkorelasi dengan kemasyarakatan atau selalu berhadapan dengan publik, semacam kayak dosen, lecture ya, dosen, lawyer, PR, public relation atau CSR, dan bidang pekerjaan yang lain yang sering meeting, ya, pokoknya selalu berhubungan dengan orang. Marketing cocok untuk memegang pusaka semodel Sinom. Karena kalau kita menawarkan sesuatu, produk knowledge atau apapun itu, ya, kalau tampang kita aut-autan, nggak ada aura yang bagus, ya, maka yang menerima juga, aduh, buru-buru deh, cabut, ya, buru-buru selesai aja, saya nggak ada waktu. Tapi kalau ketika kita datang, tampangnya enak, ya, ganteng, penampilan juga bagus, yang nempel di sini harganya juga bagus, secara good looking lah. Handsome sih relatif, tapi good looking dah. Ya, nggak hanya kaum Hawa, kaum Adam pun pasti akan merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Nah, salah satu penunjang itu semua lewat pusaka si Sinom. Nah, untuk filosofinya dan lain sebagainya, mungkin rekan-rekan yang sudah berkecimpung ratusan bahkan ribuan tahun di pusaka sejenis keris maupun tombak, mungkin bisa mencari di literatur yang sudah tersedia. Ya, oke, segitu aja, sekian dari saya. Ya, mudah-mudahan ini jadi menambah wawasan. Sekali lagi, ini adalah pusaka sejenis jalak Sinom. Dia berdapur lurus, ya, ini eranya era Mataram. Ya, bagus sekali, indah. Saya senang sampai punya beberapa pusaka ini, gitu. Makanya nggak heran kalau orang ngelihat saya, kok Pak Haji awet muda? Ya iyalah, gitu ya, karena punya si Enom. Ingat tuh, punya si Enom. Tolong jangan disalahartikan ya, punya si Enom. Selain yang si old, juga punya si, kalau old bahasa Jawanya apa? Tolong tulis di komentar di bawah ya. Punya yang old sama yang si Enom. Nah, itu makanya bisa jadi awet muda. Udah, gitu aja rekan-rekan semua ya. Nanti kalau kelamaan kita jadi malah ngelantur, ngaco ya. Baik, rekan-rekan semuanya yang baru nyampe di channel ini, jangan lupa untuk menekan selalu tombol like serta subscribe ya. Terus jangan pelit-pelit dong kasih komentar ya. Kasih komentar serta share channel ini ke seluruh alam semesta ya, baik itu ke alam goib, ke alam fana, ke alam barzah, ke alam malakut sekalipun di-share. Dan jangan lupa sekali lagi rekan-rekan berikan komentar yang positif ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan yang sudah nyampe di channel ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada perkataan dari saya yang tidak sesuai, yang tidak berkenan. Saya undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.